Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hartati dengan NIM 1904010033. Saya berasal dari kelas EKIS 5E. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah manajemen proyek. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Materi pertama tentang pengantar manajemen proyek, yaitu yang pertama, pengertian manajemen dan proyek. Manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang semuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian pengertian proyek. Proyek merupakan sebuah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari seorang owner atau pemilik pekerjaan yang ingin mencapai suatu tujuan dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan keinginan daripada owner. Kemudian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah implementasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta teknik yang terbaik dan berkualitas yang dijalankan secara bersamaan untuk mencapai target yang sebelumnya telah direncanakan. Tujuan manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan, diantaranya yang pertama, menyelesaikan tepat waktu, yang kedua, menjaga anggaran, yang ketiga, menjaga kualitas, dan yang keempat, melancarkan proyek. Selanjutnya tentang tingkat manajemen proyek. Yang pertama ada higher management atau manajemen puncak atau manajemen tinggi. Manajemen di sini berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen organisasi secara luas, umum, dan menyeluruh. Manajernya merupakan manajer puncak atau top manager yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, penentuan kebijakan atau polisi umum organisasi. Kemudian yang kedua yaitu middle management atau manajemen menengah. Manajemen di sini ruang lingkupnya berkaitan dengan manajemen bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Manajernya adalah manajer menengah atau madya yang merupakan manajer departemen yang mengkoordinir atau membawahi beberapa seksi atau bagian dan merupakan level bawah atau teknis pada struktur organisasinya. Kemudian yang ketiga lower management. Manajemen di sini berkaitan dengan manajemen di tingkat operasional atau teknis yang berhubungan langsung dengan tenaga-tenaga operasional atau teknis. Selanjutnya materi bagian kedua yaitu mengenai analisis investasi. Kita mulai dari pengertian analisis investasi. Analisis adalah proses memecahkan topik atau substansial yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sedangkan investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang ataupun aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Jadi analisis investasi adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada tujuan analisis investasi. Tujuan dari analisis investasi adalah untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar kinerja suatu investasi dan seberapa cocok itu untuk investor tersebut. Faktor kunci dalam analisis investasi termasuk harga masuk yang sesuai, jangka waktu yang diharapkan untuk mengadakan investasi, dan peran yang akan dimainkan investasi dalam portofolio secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis analisis investasi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, top down versus bottom up. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor dapat menggunakan pendekatan analisis investasi bottom up. Analisis investasi ini memerlukan analisis saham individu untuk mengetahui manfaat seperti penilaian, kompetensi manajemen, kekuatan penetapan harga, dan karakteristik unik lainnya. Kemudian yang kedua yaitu analisis fundamental. Analisis ini menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta
prospek ekonomi yang lebih luas. Praktisi analisis fundamental mencari saham yang mereka yakini telah salah harga oleh pasar. Artinya mereka berdagang dengan harga yang lebih rendah daripada yang dijamin oleh nilai intrinsik mereka. Kemudian yang ketiga yaitu analisis teknik. Ini mengevaluasi pola saham dan parameter statistik menggunakan grafik komputer dihitung dan grafik. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga yaitu peramalan dan perencanaan agregat. Kita mulai dari definisi peramalan. Secara umum peramalan diartikan sebagai suatu tafsiran. Namun dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, maka peramalan tidak hanya diartikan sebagai suatu tafsiran saja. Yang pertama ada menurut Subagio pada tahun 2000. Peramalan adalah memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Kemudian yang kedua menurut Handoko, peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Selanjutnya masuk pada manfaat peramalan. Salah satu manfaat peramalan adalah untuk mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran dan tidak berlebihan untuk suatu produk. Kemudian ada memprediksi masa depan bisnis, yang kedua ada memenuhi kepuasan pelanggan, yang ketiga ada mengikuti tren, yang kemudian yang keempat ada menjaga kondisi keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada peran peramalan. Di dalam bagian organisasi terdapat beberapa peran penting dalam peramalan. Yang pertama ada penjadwalan sumber daya yang tersedia. Penggunaan sumber daya yang efisien memerlukan penjadwalan produksi, transportasi, kas, personalia, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada penyediaan sumber daya tambahan. Waktu tenggang lead time untuk memperoleh bahan baku, menerima pekerjaan baru atau membeli mesin dan peralatan dapat berkisar antara beberapa hari sampai beberapa tahun. Kemudian yang ketiga ada penentuan sumber daya yang diinginkan. Setiap organisasi harus menentukan sumber daya yang ingin dimiliki dalam jangka waktu panjang. Keputusan semacam ini bergantung kepada kesempatan pasar, faktor-faktor lingkungan dan pengembangan internal dari sumber daya finansial, manusia, produk, dan teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pemilihan lokasi. Yang pertama ada strategi lokasi dan pengertian lokasi bisnis. Masalah lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai seperempat dari harga jual produk. Selain itu, lokasi juga dapat mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sesekali saja, biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, perubahan nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Pilihan-pilihan dalam lokasi itu meliputi yang pertama, tidak pindah, yang kedua mempertahankan lokasi sekarang dan menambah fasilitas lain di tempat lain, atau yang ketiga menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi lain. Selanjutnya jenis-jenis lokasi bisnis. Yang pertama ada lokasi bisnis yang ditetapkan pemerintah, misalnya kawasan industri Cikarang, Pulau Gadung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada lokasi bisnis yang mengikuti sejarah, misalnya membangun bisnis udang di Cirebon yang merupakan kota udang dan membangun bisnis pendidikan di Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar. Kemudian yang ketiga ada lokasi bisnis yang mengikuti kondisi alam, misalnya tambang emas di Cikotok, tambang aspal di Buton, tambang gas alam di Bontang Kaltim, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, lokasi bisnis yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Lokasi bisnis jenis ini pemilihannya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor kesediaan tenaga kerja, faktor kedekatan dengan pasar, dan faktor kesediaan bahan baku, serta faktor-faktor lainnya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima yaitu desain produk dan jasa. Yang pertama ada desain produk. Desain produk ini berupa barang adalah sesuatu yang berbentuk sehingga dapat disimpan dan dapat diperjualbelikan.
Produk yang berupa barang dapat dipindah-pindahkan letaknya, dapat ditentukan besar biayanya, dan aktivitas penjualannya berbeda dengan produksi, di mana aktivitas produksinya mudah diotomatisasikan. Dalam pengembangan desain atau redesign dari suatu produk haruslah dilakukan dengan dasar apa alasan untuk dilakukannya dan apa tujuannya. Alasan dilakukannya desain atau desain produk adalah untuk dicapainya keberhasilan dan kemakmuran suatu organisasi perusahaan. Kemudian yang kedua ada desain produk berupa jasa. Di sisi lain terdapat produk yang tidak nyata, yaitu jasa. Termasuk industri jasa adalah perbankan, keuangan, transportasi, dan komunikasi. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. Merancang jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan mengapa perbaikan produktivitas dalam jasa begitu adalah karena baik desain dan pengantaran produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk pada faktor yang perlu diperhatikan dalam desain produk. Banyak faktor dalam desain produk yang perlu diperhatikan, diantaranya yang pertama, kebutuhan konsumen. Pelanggan akan memiliki pengaruh yang besar atas cara produk dirancang dan berkembang. Yang kedua ada segmentasi pasar. Pasar atau konsumen perlu dibedakan, salah satunya mengingat perbedaan dalam selera konsumen. Semakin kompleks konsumen dalam stratanya, maka akan semakin banyak jenis produk yang diperlukan dalam melayani segmentasi konsumen itu. Yang ketiga, teknologi. Dalam mendesain produk, teknologi berperan dalam penghasilan produk yang diminati. Perkembangan teknologi haruslah menciptakan produk yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, kondisi lokal. Harus dipertimbangkan, yaitu budaya lokal masyarakat atau konsumen sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Di sini ada 8. Yang pertama ada ide. Ide adalah bersumber dari perubahan lingkungan, teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada persyaratan yang harus dipenuhi di pasar, yaitu pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Kemudian yang ketiga ada spesifikasi fungsional, yaitu bagaimana cara kerja produk tersebut. Kemudian yang keempat ada spesifikasi produk. Di sini yaitu mengenai bagaimana produk akan dibuat. Kemudian yang kelima ada ulasan desain, yaitu bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan berkualitas. Kemudian yang keenam ada pengujian pasar. Di sini apakah produk memenuhi keinginan pasar atau tidak. Kemudian yang ketujuh pengenalan produk, yaitu produk diantar ke konsumen. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi, yaitu di sini mengenai tentang produk itu berhasil atau tidak. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi keenam mengenai kapasitas produksi. Kita mulai dari pengertian perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Di sini ada 2 pandangan dalam memaknai kapasitas. Yang pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua, dilihat dari sudut industri jasa. Kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Nah, selanjutnya ada strategi perencanaan kapasitas. Taylor pada tahun 2000 membedakan strategi perencanaan kapasitas menjadi 3 tipe. Yang pertama ada capacity lead strategi, yaitu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada capacity lag strategi, suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Strategi ini bermaksud untuk memaksimumkan maslahat ekonomi investasi, namun dapat berakibat jelek terhadap pelayanan kepada pelanggan.
Kemudian tipe yang ketiga yaitu Everrank Capacity Strategi. Strategi kapasitas rata-rata suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Selanjutnya yaitu mengukur strategi kapasitas di perusahaan jasa. Pada prinsipnya mengukur kapasitas di perusahaan jasa jauh lebih sulit daripada perusahaan manufaktur. Mengapa demikian? Karena kualitas jasa sulit diukur, yang dinilainya sangat bergantung pada persepsi konsumen. Menurut Grassley pada tahun 2008 memberikan gambaran 3 strategi utama dalam perencanaan kapasitas jasa, yaitu yang pertama ada level capacity, yang kedua chase capacity, yang ketiga demand management. Strategi level capacity dan change capacity menekankan pada penyesuaian kapasitas terhadap permintaan. Dalam strategi ini, variabel yang diubah adalah kapasitas, sedangkan pada strategi demand management, variabel yang diubah adalah permintaan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.